Warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya suaranya masih lemas, terutama mak-mak sudah pada ngantuk semua. Saya doakan yang jawab salam mudah-mudahan panjang umur sampai 1000 tahun, sehat walafiat, banyak rezekinya, senang hidupnya. Yang gak jawab salam terutama mak-mak tadi, saya doakan suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para alim ulama, segenap tokoh agama yang wajib bagi kita untuk mencintai dan memuliakannya, wabil khusus sahibul hajat, sahibul bait, segenap takmir masjid Darussalam yang saya banggakan, dan kesemuaan para pengurus takmir masjid dan musola seluruh kecamatan Gunung Sambung Makmur yang saya banggakan dan yang saya hormati, para tetua masyarakat, khususnya sahibul wilayah Bapak Camat Sambung Makmur, Bapak Juan Roto Angel, Bapak Juana yang saya hormati, dan yang saya hormati, saya banggakan Bapak Kapolsek atau yang mewakili Bapak Andreas. Dan kepada yang saya hormati, saya banggakan Bapak dan Ramil atau yang mewakili Bapak Yanto, dan segenap para tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Pembekal Desa Gunung Hajar, Gunung Batu yang saya hormati, hadirin wal hadirat jamaah majelis peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul akbar untuk orang yang sangat kita cintai, yang memberikan banyak pengetahuan dan pengalaman untuk kita, yang telah mengajarkan kepada kita serta warga Kalimantan untuk bisa lebih mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah yang mulia guru besar kita, Abah Guru Sekumpul Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di tempat ini dan dengan merayakan haul beliau yang ke-17, kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan majelis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kita semuanya dengan pandangan rahmatnya, sehingga Allah berkenan untuk mengampuni semua dosa dan kesalahan kita, menutupi semua aib, cacat dan kekurangan kita, serta Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, hajatul dunia bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan alam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarga beliau yang suci, kepada para sahabat beliau yang terpilih, serta kepada orang-orang yang mengikuti beliau hingga yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saya tidak bisa berpanjang lebar untuk menyampaikan ceramah di malam hari ini karena waktunya sudah cukup malam. Betul? Oleh karena itu wabillahi taufik
Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama kita merayakan peristiwa Isra dan Mi'raj bertepatan di bulan Rajab. Bulan Rajab ini dikatakan oleh Nabi SAW, anna Rajab syahrullah. Sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Kenapa bulan Rajab dikatakan bulannya Allah? Karena di bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka lebar pintu taubat untuk siapa saja, dari pendosa manapun, orang yang bermaksiat kayak apapun, orang yang punya salah seberapa banyak pun, kalau mau bertobat di bulan Rajab, maka niscaya dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah buka lebar pintu tobat. Pintu tobat Allah buka di bulan Rajab ini, saudara, yang lebar pintunya itu minal masyriq ilal maghrib. Pintu tobat yang dibuka oleh Allah itu mulai dari ujung timur alam sampai ujung baratnya alam. Sehingga seandainya manusia itu masuk baik-baik, belum ada apa-apanya dibandingkan dengan lebarnya pintu tobat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bulan Rajab disebut dengan bulan istighfar, bulan di mana kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ulama-ulama kita mengambil daripada isbat dari hadis-hadis Nabi SAW, memberikan kepada kita tata cara sunnah mengawali bulan Rajab dan amalan-amalan yang bisa kita laksanakan selama bulan Rajab. Di antaranya adalah memperbanyak istighfar. Sebagian ulama mengatakan istighfar Rajab adalah Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Ini dibaca setiap malam 70 kali. Siapa orang yang membaca istighfar ini, maka dia akan selamat daripada siksa kubur, dan dia diselamatkan oleh Allah daripada azab neraka. Alhamdulillah. Bacanya Rabbi firli warhamni wa tub alayya 70 kali dibaca. Lalu amalan hariannya lagi apa? Baca doa untuk minta keberkahan dari Allah di bulan Rajab, di bulan Sa'ban, dan di bulan Ramadan. Apa yang kita minta? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami untuk berjumpa dengan bulan Ramadan yang akan datang. Saudaraku, ini disebut dengan setar. Makanya bulan Rajab itu disebut dengan bulan setar. Orang kalau menanam, orang pertanian itu biasanya rata-rata waktunya 3 bulan bisa panen. Makanya bulan Rajab ini kata Nabi adalah bulan bercocok tanam, bulan kita menanam, ya, bulan kita menanam. Bulan Sya'ban itu bulan kita menyiram dan memupuk. Bulan Ramadan adalah bulan kita memanen amal. Jangan harap ente akan khusyuk di bulan Ramadan, hebat ibadahnya bulan Ramadan, kalau nggak ada yang ditanam di bulan Rajab dan tidak dipupuk di bulan Sya'ban. Makanya kemudian kita mulai start dengan apa kita tanam? Dengan istighfar. Tidak boleh ada lagi kebencian, karena bulan Rajab ini termasuk syahrullah. Para ulama-ulama kita mengatakan melalui hadis Nabi SAW, bulan Rajab ini adalah bulan yang sunyi. Sunyi daripada apa? Sunyi daripada peperangan, karena ini termasuk syahrul haram. Gak boleh ada peperangan, gak boleh ada suara pedang, suara kaki kuda berperang, gak boleh, karena termasuk bulan haram. Ada 4 bulan yang disebut dengan syahrul haram. 1 diantaranya bulan Rajab, yang 3-nya adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Bulan-bulan ini adalah bulan perdamaian. Gak boleh saling gontok-gontokan, gak boleh saling kemudian jelek-menjelekan, gak boleh saling serang menyerang. Yang mau menyerang tunggu habis bulan Rajab dulu. Kalau ada orang yang mengajak kita berkelahi, tunggu nanti habis bulan Rajab. Kalau ada orang mengajak kita perang, tunggu, sabarlah, karena ini adalah bulan haram.
bulan perdamaian, jangan engkau kotori, jangan engkau kemudian nodai dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, bikin Rasulullah bangga. Buatlah Rasulullah bahagia, buatlah Rasulullah senang dengan apa? Dengan hidup damai. Dengan hidup damai, dengan hidup tenang, dengan hidup saling menghormati, saling mengasihi, saling mencintai, saling tolong-menolong. Rasulullah yang mengajarkan. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, barang siapa yang pada dirinya tidak memiliki sunnatullah, barang siapa yang pada dirinya tidak memiliki sunnatul Rasul, barang siapa yang pada dirinya tidak ada sunnatul aulia, maka sesungguhnya orang tersebut tidak memiliki kemuliaan dan kebaikan apapun yang ada pada dirinya. Ada 3 tadi saya jelaskan. Lalu kemudian ditanya oleh seseorang, wahai imam, apa yang dimaksud dengan sunnatullah yang ada pada diri manusia? Sayyidina Ali mengatakan, sunnatullah itu adalah kitmanus sirri. Yang dimaksud dengan sunnah itu adalah kebiasaan yang melekat. Itu namanya sunnah. Kayak dan ramil, koramil, sunnahnya pakaian doreng. Kayak Pak Polisi, sunnah kebiasaan hari-harinya pakaiannya coklat. Kalau kemudian dan ramil pakai coklat, ini yang saya bingung. Di atas coklat bawa doreng, ini pasti ini. Ini sudah pasti keluaran dari mana, saya nggak tahu itu. Betul? Itu namanya sunnah yang melekat. Sehingga pakaian yang seperti ini disebut polisi. Pakaian yang seperti ini disebut tentara. Betul? Nggak akan salah orang. Kira-kira benar ya? Jelas ya? Namanya sunnah kebiasaan yang melekat. Nah sekarang, apakah yang dimaksud dengan sunnatullah? Ternyata sunnatullah itu kata Sayyidina Ali adalah kitmanus sirri. Kitman artinya menyembunyikan. Asir artinya rahasia. Allah itu menyembunyikan rahasia. Rahasia siapa? Apapun Allah sembunyikan. Termasuk rahasia. Masing-masing kan punya rahasia. Yang kalau dibongkar rahasia itu kayaknya nggak ada yang undang saya. Kayaknya nggak ada orang yang mau salaman dengan saya. Kayaknya nggak akan bakalan orang memuliakan kita, nggak bakalan orang memuji kita. Kenapa? Kita dimuliakan orang, kita dihormati orang, kita diundang orang karena Allah masih menutupi aib, cacat dan kekurangan kita. Betul tidak? Betul tidak? Jelas? Orang memandang kita mulia karena Allah menutupi aib kita yang selama ini kita tutup-tutupi dan minta kepada Allah supaya Allah tidak bongkar aib kita ini. Jangan sampai Allah beberkan, baik di dunia lebih-lebih kelak di akhirat. Kalau di dunia mungkin sekampungan yang tahu, tapi kalau kelak di akhirat saudara, seluruh orang di padang mahsyar bakalan tahu siapa kita sebenarnya ketika hari disebut yauma tublas sarair. Di hari di mana Allah membongkar semua rahasia yang kau sembunyikan, yang kau tutup-tutupi, yang sekarang kau pakai topeng, kau gunakan sorban, kau gunakan jubah, kau gunakan pakaian, padahal kau menutupi kebusukan dan keburukan selama ini. Nanti di hadapan Allah kita nggak tahu lagi saudara. Makanya kita mohon kepada Allah, ya alima sirri minna la tahtiki sitru anna wa afina wa anna wa kullana haitsu kunna, ya alima sirri minna, wahai Tuhan yang mengetahui segala apa yang kami rahasiakan, la tahtika sitru anna, jangan kau bongkar rahasia kami ya Allah. Jangan kau buka aib kami ya Allah. Wa'afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna. Itu Allah. Ini satu. Sunnatullah adalah kitmanus sirri. Siapa orang yang bisa menjaga rahasia?
Siapa orang yang amanat dan tidak khianat, maka mereka telah memiliki sunnatullah. Kau ingin tahu bagaimana Rasulullah, bagaimana para wali mendapatkan kemuliaan di sisi Allah? Ini 3 nanti kita pegang, saudara, sebagai hasil pengajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah. 1. Kitmanus sirri, pegang rahasia. Ente tahu kesalahan orang, simpan. Jangan tulis di medsos, jangan diolah jadi status, jangan kau bongkar aib saudaramu. Ingat saudara, dia adalah hamba Allah, dia juga umatnya Rasulullah SAW. Jaga rahasianya. Kalau kau tahu, kalau kau tidak tahu, jangan kau cari tahu tentang aib orang. Cukup kita tahu tentang kebaikannya, cukup kita tahu tentang kebaikan dan kemuliaannya saja. Jangan kau korek-korek. Tugasmu bukan menyusun BAP kayak polisi, bukan. Tugas kita bukan hakim jaksa untuk memvonis kesalahan orang, bukan, saudara. Kitman sendiri, simpen rahasia itu, simpen. Siapa yang bisa menutupi aib saudaranya, maka Allah bakalan menutup daripada aib dirinya dunia sampai di akhir. Amin. Kira-kira jelas ya. 1. Nyimpan rahasia, tutupi aib orang. Allah sudah menutupi. Makanya Nabi SAW mengatakan semua orang yang berdosa itu pasti dapat ampunan Allah, kecuali 1, kata Nabi. Siapa? Al-Jawahir, orang yang selalu menampakkan dan menceritakan dosanya. Mujahid ini orang yang selalu menceritakan akan dosa-dosa. Dengan bangga dia ceritakan, dulu kamu tahulah bahari aku ini gawian kayak ini dengan bangga dia cerita dosa. Allah sudah tutupi dosanya, Allah sudah tutupi keburukannya, tapi yang menceritakan seorang, Allah nggak mau mengampuni dosa. Nah, yang sudah berdosa udah tobat, habis itu simpan aja, jangan cerita-cerita, jangan berkisah-kisah, sudah diam aja. Karena Allah sudah menutup. Yang kedua, sunnatul Nabi. Siapa orang yang tidak punya sunnah nabinya, maka tidak ada kemuliaan baginya. Apa sunnah Nabi? Mudaratu an-nas. Sunnah Nabi itu adalah ramah tamah. Rasul itu sopan santun, Rasul itu totok romo, Rasulullah itu akhlakul karimah. Innama bu'istu liutammima makarimal. Lu nggak ada orang yang lebih mulia akhlaknya daripada Nabi Muhammad. Nggak ada orang yang bisa melebihi daripada bagaimana sopan santunnya, lembutnya sikap Nabi Muhammad SAW. Kalau kita pernah ngasih pengemis mungkin wajar, tapi Nabi selalu memberikan sarapan kepada seorang pengemis buta yang tiap harinya mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi bukan hanya memberikan makanan untuknya, tetapi Nabi menyuapinya. Dan ingat saudaraku, wanita tadi adalah wanita Yahudi yang tiap harinya mencaci maki Rasulullah dan mengajak orang untuk benci kepada Rasulullah, sementara dia adalah seorang nenek tua yang giginya ompong. Tahu ompong? Bahasa Arabnya ngol-ngol. Apa bahasa Arab apa? Ngol-ngol. Karena giginya ompong, dia bilang sama Nabi yang ngasih, ini buta nggak tahu kalau Nabi yang ngasih. Hei, orang yang memberi makanan, adakah makanan yang tidak keras untuk bisa aku makan? Lalu apa Rasulullah? Diambil sama Rasul, dikunyah dulu makanan oleh Nabi SAW, baru dikasihkan kepada wanita tua tadi, sehingga yang mudah untuk menelannya. Gak bakalan kita ada yang kayak begitu. Gak bakalan kita ada begitu. Gak mampu kita ikut bagaimana sopan santunnya, ramah tamahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ini yang sudah mulai hilang, saudaraku. Kita ini kadang-kadang merasa benar sendiri, merasa paling mulia sendiri, merasa paling besar sendiri, merasa paling punya pengaruh sendiri, merasa punya masa, sehingga kita petentang-petenteng. Ya Allah, mau kemana kita ini? Mau kemana? Kalian mau melangkahkan kaki kemanapun, kuburan alamatnya. Gak ada lagi tempat kita. Kalau sudah kita masuk kuburan, siapa yang mengangkat kita? Bukan orang kaya, bukan orang berpangkat. Yang menggali kubur adalah orang
yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita cinta. Ini khidmat. Yang pertama khidmat syirik, yang kedua adalah ramah tamah kepada manusia. Maka seorang ulama mengatakan, kalau engkau berada di rumah orang, ya, kalau engkau berada di rumah seseorang, maka buatlah dia senang kepadamu. Dan kalau engkau berada di satu tempat kampung orang lain, maka buatlah orang tersebut ridho, puas, senang terhadapmu. Orang Jawa mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nabi yang nyuruh, bos. Nabi yang nyuruh. Nabi yang nyuruh ini. Nabi masuk kampung mana? Nabi langsung tanya, siapa kepala sukunya di sini? Dikunjungin duluan sama Nabi. Ada kepala suku datang, Rasul sudah punya pasukan besar, sudah jadi orang hebat di Madinah, banyak tentaranya Nabi. Datang satu kepala suku ingin silaturahmi. Para sahabat melihat karena dia adalah orang kafir, musyrik, belum masuk Islam. Para sahabat-sahabat yang lain cuek, tak elegan para sahabat, tapi tidak dengan Nabi SAW. Rasul berdiri menyambut. Yang datang orang kafir, yang datang orang musyrik, tapi dia kepala suku di tempat itu. Berdiri Rasulullah SAW, disambut sama Nabi SAW. Ini yang sudah mulai hilang akhlak Rasulullah SAW. Luar biasa. Apa yang terjadi, saudara? Begitu kepala suku pulang ke kampungnya, dia ceritakan bagaimana lembutnya Nabi Muhammad. Lalu mereka sekampungan bermusyawarah untuk ikut agamanya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad. Sampaikan Islam dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Sampaikan dengan caranya Rasulullah SAW. Insya Allah kita akan menjadi bangsa dan negeri yang kuat. Amin. Yang ketiga adalah sunnatul aulia. Ini ada sunnatul aulia. Kita kholnya kudu sekumpul. Apa sunnahnya wali? Sesuatu yang melekat pada wali, yakni adalah orang yang sanggup menahan dan sabar terhadap gangguan orang lain. Ini wali. Jadi kalau wali itu disakiti, senyum. Nggak ada wali itu merenggut, ngamuk-ngamuk, nyumpain orang, nggak ada. Ya kalau disakiti, senyum. Tapi sampean jangan nyoba. Ini Habib wali enggak ya? Kita coba ganggu. Oh udah, jangan. Kalau ada batu, lempar batu. Wali, dia adalah orang yang sabar mengganggu, menanggung gangguan orang. Gak ada wali yang gak diganggu orang, gak ada. Gak ada orang-orang wali yang gak kena fitnah. Pasti besar fitnahnya, makin tinggi kewaliannya, makin hebat fitnahnya. Karena itu adalah sunnatul auliya. Nah kalau anda mau jadi orang-orang mulia, tiga ini pegang. Satu, jaga rahasia. Rahasia apa? Rahasia diri sama rahasia orang. Rahasia diri, kebaikan kita jangan kau ceritakan sama orang, nanti jadi sum'ah. Rahasia diri tentang keburukan jangan kau ceritakan, nanti kau tidak dapat ampunan. Rahasianya orang kita jaga. Kalau kebaikannya kita sebarkan, tapi kalau keburukannya kita tutupi. Kan kita enggak sekarang nih. Kalau ada kebaikan orang, mana ada orang muji? Gak ada. Gak ada orang muji lalu bikin status tentang kebaikan orang, jarang. Tapi kalau sedikit aja ada salah, tiap hari. Nah ini mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah di malam hari ini. Nah, yang ketiga adalah sanggup menanggung daripada gangguan orang, sabar. Itu walinya Allah. Makanya beliau jadi wali, sanggup menahan derita sampai diinfus, sambil selang cuci darahnya di tangan beliau tetap mengajar, tidak pernah libur beliau kecuali waktu ke Singapura sudah parah-parah. Selama masih di Sebompol ngajar beliau di kamar pakai video di luar ribuan orang, minimal 20.000 orang zaman itu. Ini selama ada beliau, mudah-mudahan kita dapat barokahnya. Amin. Dapat berkah beliau, insya Allah. Makanya para ulama tadi, ada mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa yang cukup dalam maknanya. Beliau meminta kepada Allah, Allahumma ja'alni syakuran, waj'alni saburan,
Ya Allah, jadikan aku ini orang yang pandai bersyukur, dan jadikan aku ya Allah orang yang sangat sabar. Sabar menjalankan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, sabar menerima ujiannya Allah. Lalu beliau meminta lagi dua permintaan yang luar biasa maknanya. Waj'alni fi a'yunin nafsi saghiran waj'alni fi a'yunin nasi kabiran. Beliau meminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku kalau memandang diriku ini kecil, tapi kalau memandang orang lain besar. Jika kembali sekarang kita ini, kalau pandang diri masih kayak hebat, kayak yoyo, bahasa Maduranya itu rumah deh. Hebat, sudah hebat, semua orang dipandang kecil, semua orang dipandang hina, semua orang dipandang remeh. Padahal mereka meminta, ya Allah, jadikanlah mataku kalau memandang diriku ini kecil. Siapa Siapa saya ini? Siapa? Yang semuanya adalah titipan, semuanya adalah pinjaman. Kalau kau merasa seperti itu, nah ini baru orang yang hebat. Memandang dirinya rendah, memandang orang lain penuh dengan kemuliaan. Orang seperti ini, kalau ketemu dengan orang, pasti bahasa Jawanya itu nyumungok nih sama orang. Wong nih wong, bisa menghormati orang lain, siapapun yang di hadapannya. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan dalam satu uraian panjang, Syekh Abdul Qadir dalam kitabnya mengatakan begini: kalau engkau ketemu dengan orang yang lebih mulia daripadamu dalam pandanganmu, contoh seperti saya ketemu beliau Kapolsek atau Wakapolsek atau Pak Camatnya, orang-orang lebih mulia, atau saya ketemu Ustadz atau ketemu siapa orang-orang yang lebih mulia, katakan dalam hatimu, ya Allah, orang ini tentu memiliki kemuliaan dan memiliki kedudukan khusus di hadapanmu ya Allah, sehingga engkau berikan kemuliaan bagi dia di dunia, sehingga kita memberikan kemuliaan untuknya. Lalu kalau kita ketemu dengan orang yang lebih rendah daripada kita, bagaimana? Contoh, anak kecil. Bagaimana kalau kita ketemu dengan anak-anak kecil atau orang-orang yang di bawah kita? Kata Syekh Abdul Qadir, katakan dalam hati, ya Allah, ini anak umurnya lebih muda daripada aku. Ditanya berapa pian umur mas? Ulun 17 tahun Ustaz. Masya Allah, 17 tahun. Lalu katakan dalam hatimu, ini anak masih muda, tentu dosanya masih sedikit dibandingkan kita yang sudah tua, gigi sudah mau habis. Berapa dosa kita? Lebih banyak dari mereka yang muda. Terus kalau ketemu yang lebih tua, bagaimana Ustaz? Kalau kau ketemu dengan yang lebih tua, jangan bahasa itu lagi. Lebih tua nih, mesti dosanya lebih banyak. Jangan. Bukan itu kata Syekh Abdul Qadir. Kalau kau ketemu dengan orang yang tua, katakan dalam hatimu, ini orang hidupnya lebih dulu dari saya, tentu sujudnya lebih banyak, sholatnya lebih banyak, puasanya lebih banyak, sedekahnya lebih banyak, ibadahnya lebih banyak, berarti pahalanya lebih banyak. Lalu kita hormat kepada orang yang lebih tua. Bagaimana kalau ketemu dengan orang alim? Orang alim lebih lagi. Ya Allah, Engkau berikan kepada dia sesuatu yang tidak aku miliki. Apa? Ilmu. Dia tentu mengamalkan amalan-amalan dengan ilmunya, sedangkan aku adalah orang yang tidak mengetahui. Mungkin aku beramal tapi tidak dengan ilmu, hanya sekedar mencontoh. Sekarang bagaimana kalau kita ketemu dengan orang yang tidak pinter? Mau bilang goblok, malu saya, kasar banget, jangan bilang goblok, bungol. Ketemu kan bungol bahasa halus ya. Ketemu dengan orang yang awam, yang tidak tahu, katakanlah goblok. Ini tidak tahu, itu tidak tahu, ini tidak iso, itu tidak iso. Terus gimana? Katakan dalam hatiku, ya Allah, ini orang berbuat dosa karena memang tidak tahu. Orang kalau tidak tahu itu hukumnya lain, saudara, dengan orang yang sudah tahu tapi melanggar. Tanya Pak Polisi, benar Pak? Pasalnya beda yang digunakan. Kenapa belok kanan? Nggak tahu Pak, kalau bilang benar nggak tahu, benar Pak, ya sudah, sana. Bebas Pak, enggak. Ke pos.
Tapi beda pasalnya. Orang yang salah dengan tahu dan salah dengan tidak tahu itu beda. Makanya katakan dalam hati, ya Allah, ini orang melanggar karena memang tidak tahu. Dia berdosa karena memang tidak tahu. Sementara kita sudah tahu tetapi sering melanggar. Mana yang lebih dosa kira-kira? Yang lebih tahu, sudah tahu tetapi tidak sembah. Padahal tahu sembahyang itu hukumnya wajib. Kira-kira jelas? Sekarang ketemu dengan orang kafir, bagaimana? Apakah ada pasalnya ketemu dengan orang kafir supaya kita masih bisa memuliakan? Iya. Apakah orang kafir masih bisa kita muliakan? Bisa. Syekh Abdul Qadir yang ngajarin kita, Sultanul Aulia, bukan saya yang ngomong. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Ini orang kafir, orang musyrik, ya Allah. Saya nggak tahu, ya Allah. Apakah ini orang kafir nantinya jadi beriman atau tidak? Saya nggak tahu. Karena urusan iman dan kafir itu urusan hidayah, dan urusan hidayah itu urusannya Allah. Boleh jadi nanti dia di akhir hayatnya diberi hidayah oleh Allah, lalu jadi mukmin, matinya husnul khotimah. Dan kita, siapa yang tahu kalau kita tetap mukmin? Siapa yang tahu kalau kita husnul khotimah? Makanya tetap kita husnudzon kepada orang. Makanya saudaraku, salah satu resep untuk matinya husnul khotimah dan mudah saat sakaratul maut, tanamkan husnudzon, baik sangka kita kepada Allah dan kepada seluruh makhluk-makhluknya Allah. Ini salah satu daripada wasiat abah guru. Salah satunya husnudzon. Makanya beliau disayang Allah, disayang seluruh umat, yang kenal, yang gak kenal datang semuanya ke sekumpul. Kenapa? Allah yang mencintai, Rasul yang sayang sama beliau. Nah kita, siapa yang mau datang sama kita ya? Siapa yang mau datang sama kita ya? Kenapa? Hatinya beda. Dia sudah pegang sunnatullah, dia sudah pegang sunnatul anbiya, dia sudah pegang sunnatnya para wali. Lalu dia menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang diberkati oleh Allah. Semua yang hadir, yang datang ke tempat ini, Allah catat sebagai orang-orang yang telah akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikumpulkan dengan para wali-walinya Allah, dibarakkan Syekhona Syekh Zaid bin Abdul Ghani radhiyallahu taala anhu. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Hada minni wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.